Sebelum nonton video aku, jangan lupa subscribe and like karena gratis Ji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Idris. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait hal-hal dasar dalam akidah Islam. Nah, sebelum kita membahas persoalan dasar-dasar akidah, kita harus tahu akidah itu apa sih? Jadi akidah adalah suatu ikatan yang menjadi penguat kepada sesuatu yang kita percayai. Artinya ketika seseorang memiliki akidah, maka dia akan terikat kepada sesuatu yang dia yakini, dan dia akan terikat dengan ikatan yang kuat. Artinya dia meyakini dengan sepenuh hati apa yang dia yakini. Itulah akidah. Nah, setelah kita tahu akidah itu ternyata adalah sebuah kepercayaan, nah sekarang ada hal-hal dasar dari akidah itu yang harus kita tahu. Nah, apa saja? Yang pertama, mari kita menuju ke pembahasan. Nah, di sini ada sam'iyat. Jadi sam'iyat menurut etimologinya atau menurut bahasa itu diambil dari kata kerja yang berasal dari kata sami'a yasma'u sam'an wasima'an. Nah, kata tunggalnya adalah sam'iyatan, yang berarti pendengaran atau sesuatu yang didengar secara berpindah-pindah daripada satu individu ke individu yang lain. Nah, pengertian ini sangat dekat dengan terminologinya, karena as-sam'iyat dalam term atau sering digunakan oleh para ulama kalam atau ulama tauhid adalah suatu perkara yang hanya boleh difahami melalui pendengaran karena akal tidak sanggup menjangkaunya. Itulah konsep daripada dasar akidah, di mana as-sam'iyat ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Nah, di mana as-sam'iyat ini juga adalah salah satu unsur daripada beriman. Nah, jika kita meyakini bahwa sam'iyat itu benar adanya, bahwa proses sam'iyat itu adanya, itulah termasuk daripada akidah. Nah, ketika kita yakin, maka keyakinan itulah yang disebut dengan akidah. Kenapa? Karena akidah itu bisa saja lewat sam'iyat. Akidah bisa muncul, bisa saja lewat sam'iyat. Maka sam'iyat adalah bagian daripada akidah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa sam'iyat itu seperti apa? Jadi sam'iyat itu dapat kita ketahui melalui berita atau kabar daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Baik itu secara langsung dari Allahnya atau melalui perantara malaikat Jibril. Itulah konsep daripada as-sam'iyat. Nah, pembahasan yang nomor 2, pembahasan dasar yang harus kita ketahui dan harus kita yakini sebagai orang beriman adalah sunnatullah. Nah, apa sih sunnatullah itu? Kita ambil dari kata sunnahnya dulu. Jadi arti kata sunnah adalah suatu perjalanan atau suatu cara atau suatu kebiasaan yang diikuti oleh orang. Dengan demikian, kata sunnatullah dijelaskan sebagai cara yang diikuti dan yang berlaku dalam hubungan antara Allah, antara sang Khalik dengan makhluk, antara Allah dan manusia. Kenapa? Karena hukum ini juga disebabkan sikap dan perbuatan manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan risalah para nabi yang melahirkan ketetapan-ketetapan Allah atas mereka di dunia dan di akhirat. Nah, itulah gambaran daripada sunnatullah, dan ini harus kita yakini. Bagaimana Allah menjalankan sunnatullahnya, nah, itu bagaimana bentuk sunnatullahnya Allah itu tidak bisa kita gambarkan. Kenapa? Kita hanya tahu bahwa sunnatullah Allah itu berlaku bagi manusia, bagi makhluk. Sunnatullahnya Allah berlaku bagi makhluk. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa sunnatullahnya Allah itu Ta'ala itu ada? Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Disinilah bentuk
sunnatullahnya Allah, bentuk bagaimana sunnatullah Allah berjalan, bagaimana gambaran sunnatullah. Nah, kejadian ini memang tidak seperti ilmu sains yang dibuktikan melalui laboratorium. Kenapa? Karena ia hanya dibuktikan dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan yang sudah terjadi. Salah satu sunnatullahnya, sunnatullahnya Allah yang berlaku adalah ketika kita mendapatkan petunjuk, pasti akan berhadapan dengan setan. Sunnatullah sudah berlaku sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Jadi ketika kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan ujian, semua itu selalu akan ada yang menghalangi kita. Nah, dari proses kita menjalani apa yang Allah berikan, baik berupa nikmat dan pujian itu, baik pujian, nikmat, cobaan, yang kesemuanya itu adalah bentuk ujian daripada Allah, sehingga ketika kita sudah lulus, kita diberikan kemudahan. Nah, disitulah yang dimaksud dengan sunnatullah. Oke, menuju ke pembahasan selanjutnya adalah, ini sesuatu yang penting juga, adalah perkara gaib. Nah, apa sih perkara gaib itu? Jadi gaib itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak tampak. Ini menurut bahasa. Sedangkan gaib menurut istilah adalah sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera, atau secara langsung lewat mata. Tetapi ada dalil tertulis yang menjelaskan akan keberadaan sesuatu yang gaib itu. Seperti apa sesuatu yang gaib? Namun ada yang membuktikannya, yaitu seperti adanya surga, adanya neraka, apa yang ada di dalamnya, alam malaikat, hari akhir, alam langit, dan yang lain sebagainya, yang tidak dapat diketahui manusia kecuali bila ada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beriman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Itulah yang dimaksud dengan perkara gaib. Nah, dari satu, mulai daripada as-sam'iyat, mulai daripada as-sam'iyat, sunnatullah, dan gaib, itu semuanya wajib kita yakini sebagai orang. Nah, yang sering kita dengar, gambaran yang sering kita dengar tentang sesuatu yang gaib itu, yang pertama ada malaikat, ada mukjizat, ada hari kiamat, ada surga. Nah, dari keempat-empatnya ini sering kita dengar. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang gaib, namun ada dalil, ada sesuatu yang membuktikannya, sehingga gaib itu dikatakan gaib ini, keempat gaib ini dikatakan sesuatu yang ada. Sekalipun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi suatu saat kita akan diperlihatkan oleh Tuhan bahwa ternyata yang gaib itu sebenarnya ada. Nah, pada kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, kita sebagai orang yang beriman wajib meyakini semua apa yang Allah tetapkan, sekalipun kita tidak tahu atau belum pernah melihat bagaimana bentuk sesuatu tersebut. Itulah konsep daripada akidah demi mengokohkan keyakinan kita sebagai orang beriman. Nah, mungkin terima kasih. Mungkin sampai disitulah penjelasan dari video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.